Jemaah haji kloter pertama embarkasi Palembang tiba di tanah air. Hari pertama kerja, PJ Wali Kota Palembang belusukan ke Gandus. Identitas mayat terapung terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Viral ramai di media sosial, sebuah minibus menabrak salah satu warung milik warga di Jalan Sultan Mansur, Palembang. Peristiwa itu terjadi diduga akibat pengemudi mengantuk. Viral video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah minibus berwarna merah menabrak salah satu warung milik warga di tepi Jalan Sultan Mansur, Ilir Barat 2 Palembang pada Kamis siang. Akibat insiden ini, warung tersebut rusak beserta barang dagangannya berserakan. Menurut Aidil, anak pemilik warung yang nyaris menjadi korban ditabrak mobil tersebut mengungkapkan, peristiwa terjadi saat dirinya tengah duduk di depan warung. Minibus datang dari arah kanan dan langsung menabrak. Pengemudi yang merupakan seorang pria itu diduga mengantuk hingga membuat minibus oleng. Awalnya tuh mobilnya tuh ini urus dari situ. Nah, tiba-tiba dia tuh belok langsung ngoper ini. Katanya uangnya tuh ngantuk. Tuh. Cuman dari uangnya lah ada itikat baik ya? Iya. Itu telah disuruhnya apa tuh catat apanya ininya untuk benar-benarannya. Ada korban nggak kak? Korbannya itu termasuk hati, tapi tidak ada luka tidak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan pengemudi bersedia mengganti rugi. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, identitas jasad terikat rantai di Sungai Musi, Palembang akhirnya terungkap. Niki Pardede, 23 tahun, warga Pegayut, Ogan Ilir, hilang sejak 6 Juni kemarin. Jasad kemudian dilakukan otopsi. Hasil otopsi ditemukan adanya kekerasan benda tumpul di kepala. Terungkapnya identitas jasad di Sungai Musi yang ditemukan posisi kaki terikat rantai diketahui setelah keluarga memastikan melihat di ruang forensik. Korban bernama Niki Pardede, 23 tahun, bermarga Lim. Ayah korban bernama Lim Asyong memastikan setelah melihat ciri-ciri jenazah yang dikenalinya adalah putranya. Diketahui korban pergi dari rumah pada 6 Juni kemarin. Beberapa hari menghilang tidak ada kabar. 10 Juni 2024, ayah korban melapor ke polisi. Berselang beberapa hari, tepatnya tanggal 18 Juni sekitar pukul 11 malam, warga Babatan Saudagar Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini ditemukan meninggal dunia. Jasad Niki ditemukan oleh pemancing di kawasan Jembatan Musi 4, Sungai Musi, Palembang. Ironisnya, jasad ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai dengan pemberat pecahan batu yang dimasukkan ke dalam karung. Kesehariannya, Niki membantu orang tuanya mengelola bisnis toko sembako. Korban dikenal keluarga sebagai orang yang pendiam. Keluarga korban menangis histeris, tak menyangka korban meninggal secara dramatis. Lim Asyong, 51 tahun, ayah korban, pertama kali mengetahui ciri-ciri korban yaitu dari tato, serta adanya tanda bekas luka atau keloid. Tanda luka tersebut didapati di mana korban dulu pernah menjadi korban penusukan. Tanggal 6 dia berpergian itu. Tanggal 6 bulan? Bulan 6. Tanggal 6 bulan 6. Pergi. Pamit kemana kok? Tak kata pamit, dia pergi dari rumah. Sendiri? Jam 2 dia. Oh, sendiri kok? Naik apa? Naik motor, naik mobil? Di jalan. Oh, setelah itu tidak kasih kabar?
Nah, kita sempat berusaha nyari atau gimana Pak? Berusaha nyari. Nyari. Sudah buat laporan di polisi? Sudah. Sebelumnya jasad korban hanya dilakukan visum luar saja. Hasil visum ditemukan tanda kekerasan di tangan dan lutut. Namun atas permintaan pihak keluarga dan penyidik, jasad dilakukan visum dalam atau otopsi guna mengetahui kematian korban. Dari hasil otopsi, dokter forensik menjelaskan kondisi korban saat di dalam air diduga masih hidup atau bernapas. Itu dilihat dari pemeriksaan paru-paru korban. Dokter forensik mengatakan, selain adanya air dalam paru-paru korban, hasil otopsi didapati adanya tanda kekerasan di kepala korban diakibatkan benda tumpul. Kalau kita lihat dari dia punya jantungnya itu, parunya itu, dia beratnya masa orang yang sudah busuk beratnya sama, berarti kan sudah tenggelam lah. Berarti kematiannya disebabkan ditenggelam. Iya. Berarti masih hidup pada saat itu. Kemungkinan besar. Usai diotopsi, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikremasi. Jenazah dikremasi di Krematorium Dirpana, Talangburu, Alang-Alang Lebar, Palembang. Keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap misteri kematian korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku copet handphone anggota TNI di Masjid Agung Palembang babak belur di masa jamaah masjid. Pelaku menjadi bulan-bulanan masa saat melakukan aksi copetnya kepergok istri korban. Inilah pelaku copet yang babak belur di masa jamaah Masjid Agung Palembang saat hendak diamankan petugas keamanan masjid dan polisi pada Jumat siang. Satu persatu warga atau jamaah yang geram dengan ulah pelaku secara bergantian menghajar pelaku karena sering terjadi kecopetan di masjid. Menurut Wintono, koordinator keamanan Masjid Agung Palembang mengatakan, awalnya dirinya duduk di pos keamanan Satpam. Mendengar ada keributan antara pria dan wanita, terdengar teriakan dan setelah didekati, ternyata pria tersebut pelaku copet mengambil handphone suami seseorang anggota TNI yang bertugas di Ogan Ilir. Pelaku melakukan aksi pencopetannya saat korban berjalan keluar masjid usai menunaikan sholat Jumat dan dikatakannya juga jika pelaku ini diketahui bernama Mulyadi alias Bagong. Memang dikenal pencopet, sudah lama diincar dan baru sekarang tertangkap. Ada keributan awalnya jadi antara si korban dengan si pelaku. Ternyata sudah ada saksi, istri korban melihat si pelaku mengambil HP. Nah, saya ketahuan dilemparnya ke dekat si korban. Si pelaku bukan jemaah masjid. Dia memang profesinya mungkin biasa. Sudah berapa kali kami pengincar. Untuk menghindari amukan massa jamaah masjid, kini pelaku setelah diamankan dalam pos satpam langsung digelandang petugas kepolisian bersama barang bukti handphone korban yang dicopet pelaku ke Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Buntut dari aksi pemortalan lahan sengketa antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara, 3 terdakwa dinyatakan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau menjatuhkan hukuman 3 terdakwa 10 bulan dan 9 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Jumat 21 Juni 2024 menjatuhkan hukuman kepada M. Akib selama 10 bulan penjara serta hukuman kepada Syarif Hidayat dan Subandi selama 9 bulan penjara dalam perkara pemortalan sengketa lahan tambang di perbatasan Muratara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Hakim menyatakan ketiga orang ini bersalah karena telah menghalangi kegiatan aktivitas tambang di lahan yang bersengketa antara PT GPU yang bergerak di bidang tambang batubara dan PT SKB, perusahaan yang bergerak di bidang lahan kelapa sawit di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara pada beberapa waktu lalu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Terkait vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukum yang merasa keberatan dan menyatakan banding atas putusan yang dibacakan. Menurut kuasa hukum terdakwa, dalam fakta persidangan ada beberapa kejanggalan, diantaranya yaitu tentang barang bukti celana jeans warna hitam, sementara terdakwa tidak pernah merasa adanya penyitaan terhadap barang tersebut dan tidak pernah terungkap dalam persidangan sebelumnya.
fakta di Mahkamah Konstitusi. Kita udah sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Linggau itu nggak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena berdasarkan SHGU kita dan izin lokasi perkebunan bahwa lokasi tersebut adalah di Desa Sakusuban, ya, Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya berdasarkan lokasi kejadian tersebut harusnya kewenangan pengadilan itu adalah berada di Pengadilan Negeri Sekayu, bukan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Itu berdasarkan Sementara itu terkait banding dan keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa, JPU menjelaskan bahwa celana jeans berwarna hitam yang dimaksud bukanlah merupakan alat bukti, melainkan sebagai barang bukti dan pihak JPU siap untuk menghadapi banding tersebut. Terhadap celana lepis itu memang kalau itu menjadi keberatan dari terdakwa itu hak terdakwa ya, seperti itu. Tapi terhadap barang bukti yang kami hadirkan itu telah sesuai dengan apa yang disita oleh penyidik, seperti itu aja. Berarti untuk masalah terdakwa menyatakan banding, JPU kita sudah punya kesiapan untuk banding. Siap, kami sudah siap, kami sudah. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Terjadi longsor, tembok sekolah jebol. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Suasana malamnya rumah ini itu seperti apa? DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Malam ini game show Lucky Spinner Indonesia di MNC TV. Skotlandia versus Hungaria di MNC TV. Merantau dengan ibu demi wujudkan mimpi. Di Jakarta mama kegiatannya apa? Online. Ojol. Peserta ini bikin panggung DMD penuh haru. Panggung wujudkan mimpi di DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Fase grup Euro 2024, Skotlandia versus Hungaria, Albania versus Spanyol, Belanda versus Austria, Denmark versus Serbia, Slovakia versus Romania, Republik Ceko versus Turki. Fase grup Euro 2024, Jerman, hanya di MNC TV. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca diterjang longsor beberapa hari yang lalu, ruang kelas Min 8 Muara Enim, Desa Pajarbulan, Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, kini dibersihkan. Pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk segera membangun tembok penahan tanah dan khawatir terjadi lagi. Suasana gotong royong keluarga madrasah bersama pemerintah desa setempat dan para wali murid berjibaku dengan menggunakan alat manual membersihkan material longsor yang menghantam ruang belajar Min 8 Muara Enim. Dikatakan Kepala Sekolah Min 8 Muara Enim bahwa beberapa hari lalu salah satu ruang kelas hancur terkena longsoran. Atas kejadian ini membuat sekolah merasa was-was saat turun hujan karena lokasi sekolah berada di lereng tebing. Berharap kepada dinas terkait untuk membangun tanggul penahan tanah di belakang sekolah. Semua pihak terutama wali murid, pemerintah desa, tim damkar yang telah membantu membersihkan longsoran hingga bisa dipakai kembali. Malam minggu kemarin bertepatan dengan hujan deras.
Jadi kami dari Men 8 Morainem ini jika terjadi hujan deras, kami selalu was-was dengan keberadaan tanah yang berada di belakang ruang belajar Men 8 ini. Jadi kepada dinas PUPR khususnya kami berharap untuk membangun tanggul penahan tanah yang berada di belakang. Sementara Herli, Kepala Desa Pajar Bulan, membenarkan kejadian menimpa gedung madrasah dan beruntung peristiwa ini tidak ada korban jiwa karena saat kejadian tidak ada aktivitas di sekolah. Dari Muara Enim, Edisa Satria, iNews melaporkan. Usai beberapa hari dilantik sebagai PJ Wali Kota Palembang menggantikan Ratu Dewa, PJ Wali Kota Palembang yang baru langsung belusukan ke tiap-tiap kecamatan. Kecamatan Gandus perdana berkesempatan dihadiri PJ Wali Kota Palembang guna mendengarkan aspirasi masyarakat bawah. Dengan jabatan yang baru saja diemban, Uco Abdul Raubs Damenta sebagai PJ Wali Kota Palembang yang baru saja dilantik menggantikan Ratu Dewa pada tanggal 19 Juni 2024 lalu. Tak menunggu waktu lama untuk melakukan eksekusi lapangan, sekaligus mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bawah. Dan Kecamatan Gandus berkesempatan mendapatkan kunjungan merupakan kunjungan perdana di Kecamatan Gandus dan melakukan ibadah di Masjid Al-Saleh. Dalam kesempatannya, dirinya mengajak masyarakat Kota Palembang untuk senantiasa memakmurkan masjid dan musola serta menyantuni anak yatim. Hal itu merupakan bentuk ibadah serta kepedulian antar sesama masyarakat. Di Kecamatan Gandus, dirinya mendapatkan temuan di lapangan, yakni aliran anak sungai yang tersumbat yang nantinya mengakibatkan genangan air ataupun banjir. Setelah Jumat bersih, kita agendakan nanti sholat pagi di Masjid Mana. Jadi kita kunjungi semua sambil kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang wilayah sekitarnya lah. Kayak tadi kan saya melewati ada sungai kan, ada anak-anak Sungai Musi itu ada tersumbat lah gitu kan. Nah itu mungkin salah ya sudah pasti itu salah satu potensi banjir di Kota Palembang. Nah, dengan demikian saya punya catatan-catatan dan mulai nanti kita sentuh pelan-pelan. Dengan jabatan sebagai PJ Wali Kota Palembang yang hanya beberapa bulan, dirinya berharap dapat memberikan bukti tanggung jawab serta bertahap menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 450 jamaah haji embarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat pada Minggu siang. Isak tangis tak terbendung saat jamaah haji disambut keluarga yang sejak pagi menunggu kehadiran mereka di asrama haji Jalan Harun Sohar, Palembang. Para jamaah haji mengaku bersyukur bisa berkumpul meski saat ibadah haji mereka mengalami cuaca panas dan kepadatan Mina yang luar biasa. Saat tiba di asrama haji Palembang, Suknawati langsung keluar pagar untuk menjumpai anggota keluarga mereka yang langsung datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Tangis haru tak terbendung saat Suknawati berpelukan dengan sanak saudara dan anak-anak tercinta. Kebahagiaannya bisa kembali usai menjalani ibadah haji dalam cuaca yang panas dan kepadatan bina serta berbagai kendala di Mekah. Suknawati menerima keterbatasan itu dan kembali berniat kembali umroh di waktu yang akan datang. Selain Suknawati, sejumlah jamaah haji juga larut dalam isak tangis di gerbang asrama haji. Oh, senang, gembira, nah. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, ayuku, bumbuku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Enggak lah. Kalau bisa umroh maunya lagi. Sementara PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni terlihat menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Hal senada juga disampaikan Kepala Kemenak Sumatera Selatan Syafitri Irwan yang menyatakan semua jamaah kembali dalam keadaan sehat. Terkait kondisi Mina, Kemenak akan berupaya menyiapkan skema lebih baik di tahun depan. Maka kita tadi sudah juga menyampaikan mudah-mudahan bisa dan kita juga mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur. Kemudian
keadaan, kembali ke masyarakat, melaksanakan aktivitas, dan semakin baik keimanan dan ketakwaannya. Dan secara keseluruhan jamaah dari Sumatera Selatan semuanya sehat. Ada yang meninggal 17 tadi dilaporkan oleh Pak Kakanwil Agama, 1 meninggal di embarkasi dan yang lainnya meninggal di sana. Dan mudah-mudahan di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah, isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga akan menjadi bahan diskusi Kementerian Agama beserta pemerintahan yang berkorelasi dengan pemberantasan jemaah ini, bagaimana menyusun nanti skema agar di Mina di tahun mendatang tidak lagi terjadi penumpukan atau penyempitan. Para jamaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.